karunia-Nya kepada kita. Yang terhormat, Bapak Hendra Permadi, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Makro. Sebelum di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 saya akan mempresentasikan mengenai materi ekonomi makro. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dari Prodi Akuntansi kelas reguler semester 3. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan memulai presentasi, diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Teori keuangan dibagi menjadi dua, yaitu teori kuantitas dan teori sisa tunai. Di sini ada teori kuantitas. Teori kuantitas merupakan teori yang dikemukakan oleh Irving Fisher atau goal ekonom klasik, yaitu berupa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatannya ke atas harga atau presentasi peningkatan yang sama. Teori kuantitas uang. Asumsi dan pandangan teori kuantitas uang. Yang pertama ada lajur peredaran uang adalah tetap atau konstan. Menurut pandangan klasik, tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama sistem pembayaran gaji, yang kedua ciri kegiatan perdagangan, yang ketiga efisiensi sistem pengangkutan, dan yang terakhir ada kepadatan penduduk. Nah, dari faktor-faktor ini dapat dilihat ini teknikal seperti tidak berubah dalam jangka pendek sehingga kelajuannya adalah tetap. Yang kedua ada kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Nah, di sini diasumsikan bahwa T adalah tetap, di mana barang yang diproduksi tidak akan pernah berkurang dari produksi barang pada kesempatan kerja penuh. Sini ada rumusnya, yaitu persamaan MV sama dengan PT, di mana M adalah penawaran uang, V kelajuan uang, P tingkat harga, dan T jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Sini ada teori sisa tunai, yaitu merupakan teori yang dikemukakan oleh Alfred Marshall. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatannya. Dalam teori ini, ada bagian dari pendapatan masyarakat yang dipegang tunai yang sebesar K.
itu persamaannya M sama dengan K PT. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung MV sama dengan P dikali T. Dan M ada K dikali P dikali T. Dan K P T V sama dengan P dikali T. K V sama dengan 1 dan K 1 per V. Sini ada golongan monetaris versus golongan Keynesian. Golongan monetaris yaitu berpendapat bahwa pemerintah perlu mengatur penawaran uang agar inflasi dapat dihindari dan perekonomian berkembang dengan teguh. Dan yang kedua ada golongan Keynesian yang berpendapat bahwa teori kuantitas tidak dapat memberi penjelasan yang baik mengenai sifat-sifat perhubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga serta kegiatan ekonomi. Kritik terhadap teori kuantitas. Yang pertama ada pemisalan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Dalam perekonomian tidak semua faktor produksi digunakan sehingga menyebabkan adanya pengangguran. Oleh karena itu, kesempatan kerja penuh tidak selalu dicapai. Jumlah barang masih dapat ditambah. V tidak selalu tetap dalam jangka panjang maupun pendek. Misal, terjadi pengangguran, maka pengeluaran masyarakat akan berkurang, akibatnya V berkurang. Inflasi menyebabkan V bertambah. Kemajuan institusi keuangan mengakibatkan sisa tunai berkurang, menyebabkan V bertambah. Hubungan antara penawaran uang dan harga lebih rumit daripada yang dijelaskan oleh teori kuantitas MV sama dengan PT. Dalam teori kuantitas, fungsi uang hanya sebagai alat untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Diasumsikan bahwa P akan stabil apabila kenaikan T sama dengan kenaikan M. Teori kuantitas mengabaikan adanya pengaruh perubahan penawaran uang terhadap suku bunga. Dalam pandangan klasik, suku bunga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tabungan untuk investasi saja, sehingga dianggap bahwa tidak ada pengaruh antar keuangan. Teori keuangan Keynes, motif memegang uang. Untuk transaksi, melancarkan kegiatan jual beli dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, untuk berjaga-jaga, itu disisihkan untuk menghadapi keadaan yang tidak diduga untuk masa yang akan datang. Dan yang ketiga, untuk spekulasi, disimpan sebagai tabungan atau deposito. Sini ada permintaan uang. Yang pertama ada untuk motif transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Untuk motif spekulasi, permintaan uang dipengaruhi oleh suku bunga. Apabila suku bunga rendah, maka permintaan uang adalah tinggi. Masyarakat tidak mau melakukan pembelian surat berharga. Semakin tinggi suku bunga, permintaan uang akan tinggi, tapi tidak untuk tujuan spekulasi. Bahwa kurva MD diperoleh dari penjumlahan kurva MSP spekulasi dengan MTP transaksi dan berjaga-jaga. Jumlah penawaran uang ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral dan jumlahnya adalah tetap dalam jangka pendek. Kurva penawaran berbentuk tegak lurus. Suku bunga ditentukan oleh perubahan penawaran uang. Dalam analisis Keynes, dalam perekonomian selalu terjadi adanya pengangguran yang menyebabkan tingkat kegiatan dalam ekonomi belum tercapai.
Tingkat maksimum untuk memperbaiki dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu kenaikan pengeluaran agregat, terutama untuk komponen pemerintah serta ekspor dan impor. Yang terakhir menambah penawaran uang. Ini ada efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi. Yang pertama, perubahan penawaran uang, perubahan suku bunga. Yang kedua ada perubahan suku bunga, yaitu berupa perubahan investasi. Dan yang ketiga perubahan investasi, yaitu perubahan pengeluaran dan perubahan PN. Rangkaian peristiwa tersebut dinamakan mekanisme transmisi. Sini ada kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter kuantitatif yaitu langkah bank sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Dalam masa deflasi atau penawaran uang harus ditambah dan suku bunga diturunkan. Dalam masa inflasi, AE dikurangi dengan cara mengurangi penawaran uang dan meningkatkan suku bunga. Yang pertama ada operasi pasar terbuka, yaitu melakukan jual beli surat berharga dalam pasar uang dan pasar modal, sehingga menyebabkan perubahan pada penawaran uang, misalkan melakukan pembelian surat berharga milik bank perdagangan yang mengakibatkan adanya peningkatan cadangan yang ada pada bank percadangan. Keadaan yang harus diwujud untuk dapat melaksanakan operasi pasar terbuka, yang pertama ada bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Diasumsikan bank-bank perdagangan menggunakan kelebihan cadangannya untuk membeli surat berharga. Yang kedua ada tersedia cukup banyak surat berharga untuk diperjualbelikan dalam perekonomian. Mengubah suku diskonto dalam keadaan kegiatan ekonomi yang berada di bawah tingkatan menunjukkan kesempatan kerja yang tinggi. Bank sentral menurunkan suku bunga diskonto untuk mempertinggi kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mengubah tingkat cadangan minimum. Bank sentral mengubah tingkat cadangan minimum untuk menghapuskan kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank perdagangan. Kebijakan moneter kualitatif, yaitu yang pertama pengawasan pinjaman secara terpilih untuk memastikan bahwa bank-bank perdagangan memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi sesuai yang diinginkan pemerintah, misalkan memberikan pinjaman kepada pedagang kecil. Yang kedua, pembujukan moral, mengadakan pertemuan langsung dengan bank perdagangan dan meminta mereka untuk melakukan langkah-langkah tertentu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.